إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dosa-dosa dan kesalahan. Maka satu hal yang sangat penting bagi kita umat Islam adalah memikirkan bagaimana agar dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun kita bergelimbang dengan dosa-dosa dan kesalahan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua sebagai hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang ke-18 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, di sana dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya salah satu sebab pengampunan dosa adalah mengikuti keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tersebut. Dihapuskannya dosa jemaah sekalian artinya adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan menghisab kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari akibat buruk dari dosa itu. Wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Segeralah mengikuti keburukan yang terlanjur kita lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis dari hadis Arba'in An-Nawawiyah juga Rasulullah SAW menggambar kepada kita semua bagaimana ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dalam hadis qudsi ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, yaitu yang pertama, tetap berdoa kepada Allah dan tidak putus harapan.
Dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, selagi engkau berharap kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni kesalahanmu sebanyak apapun itu, dan aku tidak peduli. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah menegaskan jemaah sekalian bahwasanya sebanyak apapun dosa-dosa kita, niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak peduli sebesar dan sebanyak apapun dosa itu. Syaratnya adalah kita terus-menerus berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebesar apapun dosa, hendaknya kita senantiasa berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah sekalian, sebesar apapun dosa kita, asal kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Istighfar jemaah sekalian adalah doa khusus, yakni doa meminta agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah artinya jemaah sekalian, istighfar artinya memohon ampunan, memohon maghfirah dari Allah. Artinya adalah Allah memaafkan kita. Allah tidak menghisap kita dengan kesalahan tersebut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari dampak buruk maksiat yang sudah kita lakukan itu. Jadi jemaah sekalian, saat kita istighfar, kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kita, sehingga dosa tersebut dimaafkan, ditutupi, tidak dihisab, dan kita dilindungi dari dampak buruknya jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang agung ini, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa itu untukmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang seorang hamba saking jatuhnya dalam kesalahan dan kemaksiatan, dia merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian hamba digoda oleh setan, dihalangi untuk bertaubat, dihalangi untuk beristighfar dengan mengatakan, engkau sangat kotor, engkau sangat rendah, maka engkau tidak pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ini adalah waswis syaitan. Seorang muslim yang paham agamanya dengan baik tidak akan tergoda dengan waswis syaitan atau retorika syaitan seperti ini. Dia tahu bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosa itu. Bahkan kalau seandainya mencapai setinggi langit, bahkan kalau seandainya itu sepenuh bumi dosa-dosa kita, sebanyak apapun itu, Allah tidak peduli. Maka ketika bersalah, dia segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang bertakwa itu jemaah sekalian adalah orang-orang yang jika jatuh dalam perkara keji atau menzalimi diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Dalam surat Ali Imran ayat 135 yang mensifatkan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi jemaah sekalian, orang-orang yang bertakwa bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Mereka juga berbuat dosa. Bahkan menurut ayat ini, terkadang mereka jatuh dalam perkara keji, yaitu dosa besar, fahisyah. Di antaranya adalah misalnya berbuat zina, atau terkadang mereka jatuh dan kezaliman terhadap diri mereka sendiri atau dosa-dosa kecil. Yang membedakan mereka dari orang-orang yang buruk adalah orang-orang fasik itu kalau jatuh dalam kemaksiatan dan kesalahan, mereka kerasan, mereka betah, selalu berlumur dalam dosa dan terjerembab di sana. Mereka merasa kotor sehingga tidak pantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang fasik. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Adapun orang-orang bertakwa jemaah sekalian, mereka ketika mereka sudah berusaha taat, ternyata masih juga jatuh dalam kesalahan dan dosa. Mereka membedakan, yang membedakan mereka adalah segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian, jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bekal yang sebaik-baiknya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah sekalian, di antara hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, yaitu kita bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi tadi, jemaah sekalian, artinya Allah berfirman di akhir hadis ini, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ini pula ampunan. Jemaah sekalian, kalau seandainya seorang hamba memiliki sepenuh bumi ini dosa, saking banyaknya dosanya, maka dari ujung ke ujung bumi ini dipenuhi dengan dosa-dosa, Allah berjanji akan mendatangkan sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar, jemaah sekalian. Bagaimana caranya, jemaah sekalian? Syaratnya satu adalah dengan kita datang kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak berbuat syirik sama sekali, jemaah sekalian. Maka harus menjadi cita-cita kita sebagai orang yang beriman. Hadis ini harusnya menginspirasi kita semua. Seorang beriman harus berusaha untuk tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan bertauhid. Jangan sampai berbuat syirik, apalagi meregang nyawa dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Seorang ulama yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, tauhid, jemaah sekalian, adalah sebab yang paling agung untuk pengampunan dosa. Kalau seorang hamba datang kepada Allah dengan tauhid saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah membawa tiket yang paling istimewa, penyebab ampunan dosa yang paling besar. Karena tauhid adalah intisari ajaran Islam, bahkan intisari dari ajaran para nabi dan rasul. Maka jamaah sekalian, hadis ini menegaskan bahwasanya kalau seorang hamba wafat di atas tauhid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sepenuh bumi ini. Itulah jemaah sekalian keutamaan tauhid yang juga ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Coba antum perhatikan. Saat mendengar ayat ini, jemaah sekalian, para sahabat merasa berat. Syaratnya sangat-sangat berat mereka rasakan. Karena untuk bisa selamat dunia dan akhirat, agar mendapatkan hidayah, seseorang disyaratkan harus beriman, kemudian tidak mencampuri mereka dengan kezaliman. Siapa di antara mereka yang tidak menzalimi mereka sendiri? Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna yazlimu nafsahu?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami telah berbuat zalim pada diri sendiri? Kemudian jemaah sekalian, pemahaman ini diluruskan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan kezaliman dalam ini yaitu adalah berbuat kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana seorang Abdus Salih, Luqman Al-Hakim, memberikan wasiat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adin." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya kesyirik adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Hadza ya ibadallah, ala sallu wa sallimu ala nabiyikum ar-rahmatil muhdah kama amarakum rabbukum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma ma'tina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa yarhamuna. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidaina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.